Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul HIV Disease. Next. Nah, kelompok kami terdiri dari 5 anggota, yaitu Cutsara Salsabila, Sri Putri Amanda, Vanizra Fatika Lubis, Nurul Azlin, dan Rifdah Afifah Bardan. Next. Yang pertama adalah pendahuluan mengenai apa itu HIV. HIV ataupun Human Immunodeficiency Virus merupakan penyakit defisiensi imun yang paling umum terjadi di dunia dan merupakan masalah epidemik dunia yang serius. HIV yang tidak segera diatasi akan berkembang menjadi kondisi yang serius atau disebut dengan AIDS. AIDS merupakan stadium akhir dari infeksi HIV, di mana pada tahap ini kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang epidemiologi dan etiologi dari terjadinya infeksi HIV. Nah, terlebih dahulu kita akan membahas epidemiologi dari infeksi HIV. Kasus HIV/AIDS pertama kali ditemukan pada tahun 1981 dan saat ini sudah menyebar di berbagai negara dengan jumlah kasus yang terus meningkat. HIV ini dapat menyerang pria, wanita maupun anak-anak. WHO memperkirakan bahwa sekitar 10-12 juta orang dewasa dan anak-anak di dunia telah terinfeksi dan setiap harinya itu sebanyak 5.000 orang tertular virus HIV. HIV ini dapat ditularkan baik melalui cairan tubuh seperti darah, contohnya melalui penggunaan jarum suntik secara bergantian, lalu ada melalui cairan vagina, semen, dan air susu ibu yang terinfeksi HIV. Berdasarkan estimasi WHO, jumlah kasus baru HIV di seluruh dunia hampir sekitar 1,5 juta pada tahun 2020, dan dapat kita lihat juga pada diagram jumlah kasus tahun 2020 di slide bagian sebelah kiri, bahwa Afrika ini menempati posisi pertama dengan kasus terbanyak, yaitu 880 kasus, di mana epidemik HIV ini diketahui terus meningkat setelah ditemukannya infeksi zoonotik dengan infeksi simian immunodefisiency virus dari primata di Afrika. Sedangkan untuk Asia Tenggara sendiri menempati posisi kelima terbanyak. Nah, prevalensi HIV untuk Asia sendiri dikatakan mencapai 0,3%. Jika dilihat dari jenis kelaminnya, jumlah terbanyak itu ditempati oleh laki-laki yang mengidap HIV. Lalu untuk perempuan sendiri itu sekitar 39% dari semua kasus. Nah, pada diagram sebelah kanan yang merupakan estimasi presentasi orang dewasa yang hidup dengan HIV/AIDS di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2020, dapat kita lihat kasus di Asia Tenggara paling banyak ditempati oleh Thailand, sedangkan Indonesia sendiri itu imbang dengan Malaysia. Next. Nah, pada kurva jumlah kasus HIV Indonesia tahun 2010 sampai 2020 dilaporkan oleh Kementerian Kesehatan terjadi penurunan kasus HIV sebanyak 16,5% dari jumlah kasus semula, yaitu 50.282 pada tahun 2019 menjadi 41.987 pada tahun 2020. Sebaliknya, kasus AIDS malah meningkat dari 7.036 menjadi 8.639. Hal ini terjadi karena saat seseorang terinfeksi HIV, maka virus akan melalui transmisi dengan beberapa fase hingga nantinya pasien diidentifikasi mengalami AIDS. Lalu untuk provinsi di Indonesia, jumlah penemuan ODH atau orang dengan HIV/AIDS tertinggi adalah DKI Jakarta dengan 71.473 kasus, diikuti oleh Jawa Timur 65.274 kasus. Sedangkan Aceh sendiri itu tergolong rendah, yaitu dengan 934 kasus. Dan kita harapkan di tahun-tahun ke depan akan semakin turun. Nah, penyebab kematian utama penderita penyakit ini adalah infeksi oportunistik.
Apa sih infeksi oportunistik ini? Dia merupakan infeksi yang terjadi akibat adanya penurunan sistem kekebalan tubuh. Namun 50% penderita yang telah mendapatkan terapi antiretrovirus meninggal bukan karena AIDS itu sendiri. Di antaranya karena non-AIDS defining cancer sebanyak 23,5%, penyakit kardiovaskularnya itu 15,7%, dan ada penyakit liver yaitu sebanyak 14,1%. Next. Nah, selanjutnya ialah etiologi dari HIV, di mana di sini kita akan membahas asal muasal atau penyebab dari penyakit. Kemenkes RI 2014 terkait penyakit AIDS disebabkan oleh human immunodeficiency virus atau HIV yang menginfeksi sistem kekebalan dengan cara merusak sel darah putih. HIV adalah virus sitopatik yang diklasifikasikan dalam famili Retroviridae dengan subfamili Lentriviridae dan genusnya itu lentivirus. HIV ini merupakan retrovirus yang menggunakan RNA sebagai genom. HIV terdiri dari 2 grup, yaitu HIV-1 dan HIV-2, di mana masing-masing grup ini dia memiliki subtipe yang berbeda-beda. Menurut US Preventive Service pada tahun 2011, yang paling banyak menimbulkan kelainan dan yang paling ganas itu dia berasal dari golongan HIV-1. Nah, pada slide kita juga dapat melihat struktur dari HIV. Di bagian lipid bilayer terdapat 2 jenis glikoprotein, yaitu ada GP120 dan GP41, yang mana dia berfungsi untuk memediasi pengenalan sel CD4, reseptor kemokin, dan peletakan virus pada limfosit CD4 sebagai target utama dari si HIV. Di bagian dalamnya itu terdapat kopi RNA, protein, serta enzim yang paling penting untuk proses replikasi dan maturasi HIV. Retrovirus ini dapat mengubah RNA menjadi DNA menggunakan enzim reverse transkriptase. Dan provirus tersebut kemudian diintegrasikan ke dalam sel hospes dan selanjutnya diprogramkan untuk membentuk gen virus, yang mana nantinya setiap kali sel yang dimasuki retrovirus membelah diri, maka informasi genetik virus juga akan ikut diturunkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya patofisiologi dari HIV. Jadi molekul reseptor membran CD4 pada sel sasaran akan diikat oleh HIV dalam tahap infeksi. HIV terutama akan menyerang limfosit CD4. Limfosit CD4 berikatan kuat dengan GP120 HIV sehingga GP41 dapat memerantarai fusi membran virus ke membran sel. Dua koreseptor permukaan sel, CCR5 dan CXCR4 diperlukan agar glikoprotein GP120 dan GP41 dapat berikatan dengan reseptor CD4. Koreseptor menyebabkan perubahan konformasi sehingga GP41 dapat masuk ke membran sel sasaran. Selain limfosit, monosit dan makrofag juga rentan terhadap infeksi HIV. Salinan DNA ditranskripsi dari genom RNA oleh enzim reverse transkriptase setelah virus berfusi dengan limfosit CD4. Maka berlangsung serangkaian proses kompleks, kemudian terbentuk partikel-partikel virus baru dari yang terinfeksi. Limfosit CD4 yang terinfeksi mungkin tetap laten dalam keadaan provirus atau mungkin mengalami siklus-siklus replikasi sehingga menghasilkan banyak virus. Virus infeksius baru atau virion selanjutnya dapat menginfeksi sel yang belum terinfeksi dan mengulang proses tersebut. Next. Selanjutnya, faktor risiko penyebab HIV. HIV dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko. HIV tidak menular melalui kontak fisik sehari-hari seperti berpelukan, berjabat tangan, berbagi benda pribadi, makanan, atau air.
Penyebab HIV ini menular hanya dapat terjadi melalui pertukaran berbagai cairan tubuh dari orang yang terinfeksi. Berikut faktor resiko penyebab HIV, yaitu ada hubungan seks, transfusi darah, jarum suntik, dan selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Yang pertama, hubungan seks. Hubungan seks baik vaginal, anal, atau oral dengan pasangan yang terinfeksi dapat menyebarkan HIV. Ini disebabkan oleh darah, air mani, atau cairan vagina yang terinfeksi masuk ke dalam tubuh individu lain. Virus juga dapat masuk melalui luka mulut atau cairan yang kadang-kadang berkembang di dubur atau vagina selama aktivitas seksual. Yang kedua, transfusi darah. Dalam beberapa kasus, virus dapat ditularkan melalui transfusi darah. Ini bisa disebabkan oleh penggunaan alat transfusi darah yang berulang atau tidak steril. Lalu jarum suntik. Berbagai peralatan obat intravena seperti jarum suntik yang terkontaminasi membuat seseorang berisiko tinggi terhadap penularan HIV. Selama kehamilan, persalinan, atau menyusui, ibu yang terinfeksi dapat menularkan virus ke bayinya. Ibu yang HIV-nya positif yang mendapatkan pengobatan untuk infeksi selama kehamilan dapat secara signifikan menurunkan risiko pada bayinya. Selanjutnya, tanda dan gejala HIV. Banyak orang dengan HIV tidak tahu kalau mereka terinfeksi. Hal ini karena gejala dan tanda-tanda HIV pada tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala berat. Infeksi HIV hingga menjadi AIDS terbagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama infeksi HIV akut, fase kedua fase laten HIV, dan fase ketiga ada AIDS. Fase pertama umumnya muncul setelah 1-4 minggu infeksi HIV terjadi. Pada fase awal ini, penderita HIV akan mengalami gejala mirip flu seperti sariawan, sakit kepala, kelelahan, radang tenggorokan, hilang nafsu makan, nyeri otot, ruam, pembengkakan kelenjar getah bening, dan berkeringat. Gejala dan tanda-tanda HIV tersebut dapat muncul karena sistem kekebalan tubuh sedang berupaya melawan virus. Gejala ini bisa bertahan selama 1-2 minggu. Selanjutnya fase kedua, fase laten HIV. Pada fase ini, penderita HIV tidak menunjukkan tanda dan gejala yang khas, bahkan dapat merasa sehat. Padahal virus HIV sedang berkembang biak dan menyerang sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi. Dan pada fase ini, tanda-tanda HIV yang tidak terlihat jelas, tapi penderita tetap bisa menularkannya pada orang lain. Pada akhir fase kedua ini, sel darah putih berkurang secara drastis, sehingga gejala yang lebih parah mulai muncul. Dan fase yang ketiga, AIDS. AIDS merupakan fase terberat dari infeksi HIV. Pada fase ini, tubuh hampir kehilangan kemampuannya untuk melawan penyakit. Hal ini karena jumlah sel darah putih berada jauh di bawah normal. Tanda-tanda HIV/AIDS antara lain, berat badan menurun drastis, sering demam, mudah lelah, diare kronis, dan pembengkakan kelenjar getah bening. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini merupakan bagian dari pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter untuk dalam mendiagnosa suatu penyakit. Pada HIV, ada 2 uji yang dilakukan untuk pemeriksaan penunjang. Yang pertama, uji imunologi dan uji virologi. Adapun bagian dari uji imunologi yang pertama ada enzyme link immunosorbent assay atau ELISAS. Ini adalah tes screening yang digunakan untuk mendiagnosis HIV dan mengidentifikasi antibodi terhadap HIV. Tes ini sangatlah positif. Nah, dapat dilihat pada gambar yang ada di slide, itu didapat ketika reaksinya positif, enzim akan bereaksi dengan substrat dan membuat warna menjadi kuning. Sedangkan reaksi negatifnya itu, enzim tidak bereaksi dengan substrat sehingga tidak terjadinya perubahan warna. Kemudian keluar dari rapid test, yaitu tes serologik yang cepat untuk mendeteksi antibodi terhadap HIV-1.
Kemudian ada Watson blot. Nah, ini digunakan untuk mengkonfirmasi kembali hasil reaktif, ELISA, dan rapid test. Jadi kalau misalnya udah reaktif di ELISA atau rapid test, dikonfirmasi lagi menggunakan Watson blot ini. Kemudian yang keempat ada indirect immunofluorescence assays atau IFA. Nah, uji ini uji yang paling sederhana dan membutuhkan waktu yang lebih sedikit. Nah, antibodi IgG dilabel dengan penambahan fluorochrom akan berikatan dengan antibodi HIV jika berada pada sampel. Maka jika selain menunjukkan fluorescent sitoplasma dianggap hasil positif yang menunjukkan keberadaan antibodi HIV-1. Kemudian uji virologi yang pertama ada kultur HIV. Pertumbuhan virus dideteksi dengan menguji cairan supernatan yang dibiarkan selama 7 hingga 14 hari untuk antigen spesifik virus. Nah, kemudian ada tes nucleic acid amplification test. Pada tes ini akan untuk menemukan RNA virus atau DNA proviral yang banyak dilakukan untuk diagnosis pada anak usia kurang dari 18 bulan. Pengujian RNA dan DNA virus ini dengan amplifikasi PCR menggunakan metode enzimatik untuk mengamplifikasi RNA HIV itu. Nah, kemudian yang kedua ada uji antigen P24. Protein virus P24 berada dalam bentuk terikat dengan antibodi P24 atau bisa dalam keadaan bebas, yaitu dalam aliran darah individu yang terinfeksi HIV-1. Pada umumnya uji antigen P24 ini jarang digunakan karena hasilnya karena kurang sensitif. Sensitivitas pengujian meningkat dengan peningkatan teknik yang digunakan untuk memisahkan antigen P24 dari antibodi anti P24. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya penata laksanaan HIV, di mana penata laksanaan HIV itu ada dua, yaitu terapi farmakologi dan juga terapi non-farmakologi. Next. Yang pertama itu ada terapi farmakologi, di mana terdiri dari dua, yaitu yang pertama terapi penggunaan cotrimoxazole dan juga terapi penggunaan antiretroviral. Yang pertama itu ada terapi penggunaan cotrimoxazole, di mana kita ketahui bahwasannya penderita HIV itu memiliki gangguan sistem imun, sehingga mudah terkena infeksi oportunistik. Nah, infeksi oportunistik yang dialami oleh seorang penderita HIV itu adalah toxoplasmosis, yang mana diakibatkan oleh Toxoplasma gondii. Nah, cara untuk mengobati toxoplasmosis ini adalah dengan terapi penggunaan cotrimoxazole, di mana profilaksis cotrimoxazole itu dibagi menjadi dua, ada profilaksis primer dan juga ada profilaksis sekunder, di mana profilaksis primer itu diberikan kepada penderita yang belum pernah mengalami penyakit ataupun infeksi tersebut, di mana profilaksis cotrimoxazole itu dilakukan ketika seorang pasien yang enggan melakukan pemeriksaan CD4 tetapi sudah dinyatakan positif HIV, maka pasien tersebut harus mengonsumsi cotrimoxazole, dan pemberhentian cotrimoxazole itu dilakukan setelah 2 tahun penggunaan, kemudian dilanjutkan dengan antiretroviral. Kemudian yang kedua ada pasien yang mau melakukan pemeriksaan CD4 dan CD4-nya itu berada di bawah 200, maka pasien tersebut harus mengonsumsi cotrimoxazole dan diberhentikan ketika sel CD4-nya sudah melebihi 200. Kemudian cotrimoxazole itu digunakan kepada seorang bayi yang lahir dari ibu hamil HIV, di mana usianya itu 6 minggu, dan cotrimoxazole itu diberhentikan ketika seorang bayi tersebut sudah 18 minggu, di mana hasil HIV-nya negatif. Jika hasil HIV-nya itu positif, maka bayi tersebut harus melanjutkan dengan terapi antiretroviral. Kemudian ada ada profilaksis sekunder, di mana cotrimoxazole untuk pencegahan sekunder ini diberikan setelah terapi PCP dan toksoplasmolisis, maksudnya
pneumoplasmosis telah selesai dan diberikan selama 1 tahun. Nah, pasien yang akan memulai terapi antiretroviral dengan CD4-nya di bawah 200, maka dianjurkan memberikan cotrimoxazole terlebih dahulu selama 2 minggu. Next. Nah, selanjutnya ada terapi pengobatan antiretroviral. Kapan sih terapi antiretroviral itu dimulai? Nah, yang pertama itu kepada untuk pasien dewasa di mana keadaannya itu stadium klinis 1 dan 2, tetapi CD4-nya itu masih 350. Pasien tersebut belum mulai terapi, tetapi harus dimonitoring. Kemudian pasien dewasa dengan stadium 1 dan 2, tetapi CD4-nya itu sudah di bawah 350. Berarti pasien tersebut harus memulai terapi antiretroviral. Kemudian pasien dewasa dengan stadium 3 dan 4, dan berapapun jumlah CD4-nya juga harus tetap mulai melakukan terapi antiretroviral. Kemudian untuk pasien dengan koinfeksi TB, pasien dengan koinfeksi hepatitis B dan ibu hamil, mau berapapun stadium klinisnya dan mau berapapun jumlah sel CD4-nya, maka tetap harus mulai melakukan terapi antiretroviral tersebut. Kemudian yang ketiga ada terapi farmakologi antiretroviral, yang mana golongan obat ini terdapat beberapa golongan obat. Yang pertama itu ada nucleoside atau nucleotide reverse transkriptase inhibitor atau NRTI, di mana obat ini bekerja dengan cara menghambat enzim reverse transkriptase selama proses transkripsi RNA menjadi DNA. Nah, analog dari NRTI ini mengalami fosforilasi menjadi trifosfat. Adapun obat-obat yang tergolong dalam kelompok ini yaitu abacavir yang diberikan 300 mg, kemudian ada didanosin 200 mg, dan obat ini menyebabkan pankreatitis, kemudian ada emtricitabine 200 mg, kemudian lamivudin, kemudian ada stafudin yang diberi 40 mg, kemudian ada tenofovir 300 mg, kemudian ada zalcitabine 0,75 mg, kemudian ada zidofudin 200 mg. Nah, dari obat-obat ini yang paling sering digunakan itu adalah zidofudin, lamivudin, dan tenofovir. Kemudian selanjutnya ada golongan obat non-nucleoside reverse transkriptase inhibitor ataupun NRTI, di mana obat ini bekerja dengan cara berikatan dengan enzim reverse transkriptase sehingga memperlambat sintesis DNA HIV-nya dan menghambat terjadinya penggadaan DNA virus. Di mana obat ini terdiri dari delavirdin dengan 400 mg, kemudian efavirenz 600 mg. Efavirenz ini dia dikontraindikasikan kepada ibu hamil dengan trimester yang pertama. Kemudian nevipiren itu 200 mg, kemudian obat yang sering digunakan dalam kelompok ini itu ada efavirenz sama nevirapin. Kemudian selanjutnya ada protease inhibitor ataupun PI, di mana obat ini bekerja dengan menghambat maturasi virion, di mana obat ini membuat virion menjadi imatur sehingga virus-virus yang dihasilkan itu tidak bisa menginfeksi sel yang lain. Kemudian obat ini terdiri dari amprenovir dengan 1.400 mg, kemudian atanavir 400 mg, danunavir 600 mg, indanavir 800 mg, kemudian ada lopinavir 400 mg, nelfinavir 750 mg, kemudian ritonavir 600 mg, sakunavir dengan 1000 mg, dipranavir 500 mg, dan obat-obat ini yang paling sering digunakan itu adalah liponavir sama ritonavir. Baiklah, selanjutnya ada obat untuk HIV yang lini pertama dan juga lini kedua, di mana lini pertama itu merupakan kombinasi antara 2 obat golongan NRTI dan 1 obat golongan NNRTI, di mana lini pertama itu untuk dewasa adalah kombinasi dari tenofovir, kemudian dikombinasikan dengan lamivudin, kemudian dikombinasikan dengan efavirenz, dan jika tidak bisa digunakan lagi atau pasien tersebut sudah intoleran, maka dapat digantikan dengan alternatif lini pertama. Kemudian yang mana terdiri dari
yang dikombinasikan dengan lamivudin yang dikombinasikan dengan efavirenz. Kemudian untuk seorang pasien ibu hamil ataupun menyusui itu kombinasi utama yang digunakan yaitu tenofovir yang dikombinasikan dengan lamivudin dan dikombinasikan dengan efavirenz. Jika pasien tersebut intoleran maka dapat berganti ke zidofudin yang dikombinasikan dengan lamivudin dan juga dengan efavirenz. Kemudian untuk remaja itu kombinasi utamanya ada tenofovir, kemudian dikombinasikan dengan lamivudin dan dikombinasikan dengan efavirenz. Dan juga dapat digantikan dengan zidofudin, dapat digantikan dengan dikombinasi dengan lamivudin dan dikombinasi dengan efavirenz. Kemudian untuk anak-anak di 3 tahun dan di bawah 10 tahun itu adalah kombinasi utamanya abacavir dikombinasikan dengan lamivudin dan dikombinasikan dengan efavirenz. Kemudian untuk anak-anak di bawah 3 tahun itu kombinasi utamanya ada abacavir kemudian dikombinasikan dengan lamivudin dan dengan lopinavir atau ritonavir. Kemudian untuk lini keduanya itu ada golongan obat kombinasi antara 2 obat golongan NNRTI dan 1 obat golongan PI. Di mana untuk dewasa bila pada lini pertamanya dia tidak cocok dengan zidofudin maka dapat diganti dengan tenofovir yang dikombinasikan dengan lamivudin dan ditambah dengan liponavir atau ritonavir. Dan jika pasien dewasa tersebut pada lini pertamanya menggunakan tenofovir, maka pada lini keduanya dapat diganti menjadi zidofudin ditambah dengan lamivudin, kemudian ditambahkan dengan lopinavir atau ritonavir. Next. Selanjutnya ada tingkat efek samping obat dari antiretroviral, di mana pasien yang mengalami efek samping dari obat tersebut, yang pertama mengalami reaksi ringan, di mana jika pasien mengalami reaksi ringan dengan gejalanya perasaan tidak enak dan rasa tidak menetap, maka pasien tersebut tidak perlu dilakukan perubahan terapi. Namun jika pasien tersebut mengalami efek samping reaksi sedang dengan gejala sedikit ada keterbatasan bergerak atau kadang-kadang memerlukan sedikit bantuan, maka tidak perlu intervensi medis, tapi kalau misalnya perlu pun sangat minimal. Kemudian jika pasien tersebut mengalami reaksi berat dengan gejala pasien tidak lagi bebas bergerak, dan biasanya perlu bantuan dari perawatan, maka pasien tersebut perlu intervensi medis dan perawatan di rumah sakit. Dan pasien tersebut dapat menggantikan obatnya dengan obatnya yang membuat efek samping tersebut timbul. Kemudian ada reaksi berat yang mengancam jiwa, di mana pasien tersebut terbaring di rumah sakit, tidak dapat bergerak, dan memerlukan intervensi medis. Maka pasien tersebut dapat diberhentikan terapi antiretroviralnya, tetapi ketika pasien tersebut sudah stabil, maka pasien tersebut dapat melanjutkan terapi antiretroviralnya, tetapi mengganti obat yang membuat timbulnya efek samping tersebut. Kemudian selanjutnya ada substitusi obat antiretroviral pada kejadian efek samping ataupun toksisitas. Yang pertama zidofudin yang menyebabkan anemia, maka dapat digantikan dengan tenofovir. Kemudian ada stafudin yang menyebabkan asidosis laktat. Nah, stafudin ini dia sudah jarang digunakan karena dia memiliki toksisitas yang tinggi. Nah, stafudin ini dapat digantikan dengan tenofovir ataupun zidofudin. Kemudian tenofovir yang mengakibatkan toksisitas renal dapat diganti dengan zidofudin. Kemudian untuk efavirenz, jika seorang pasien ibu hamil yang tidak bisa menggunakan efavirenz, maka dapat digantikan dengan efavirenz tersebut dapat digantikan dengan nevirapin, di mana nevirapin juga dapat digantikan dengan efavirenz atau jika pasien tidak bisa menggunakan efavirenz maka dapat dikombinasikan dengan obat golongan PI. Next. Selanjutnya ada panduan antiretroviral yang tidak dianjurkan, di mana untuk terapi mono ataupun dual terapi untuk pengobatan infeksi HIV
kronis itu tidak dianjurkan karena hal ini dapat mempercepat menimbulnya resisten. Kemudian untuk stafudin yang dikombinasikan dengan zidofudin itu tidak dibolehkan karena obat tersebut bersifat antagonis, di mana menurunkan khasiat kedua obat. Kemudian untuk stafudin yang dikombinasikan dengan didanosin itu juga akan mengakibatkan toksisitas timpang tindih. Kemudian untuk lamivudin yang dikombinasikan dengan emtricitabin itu juga tidak bisa digunakan secara bersamaan. Kemudian untuk tenofovir yang dikombinasikan dengan lamivudin, kemudian dikombinasikan dengan abacavir, itu juga dapat meningkatkan mutasi dari K65R yang mengakibatkan seringnya terjadi kegagalan virologi. Kemudian untuk obat tenofovir yang dikombinasikan dengan didanosin dan juga golongan obat NNRTI manapun juga akan mengakibatkan kegagalan virologi secara dini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikutnya terapi non-farmakologi. Pada terapi non-farmakologi ada 3 poin utama yang akan dijelaskan. Yang pertama, pemberian nutrisi. Biasanya pasien HIV mengalami penurunan nafsu makan, mual muntah, nyeri menelan, dan juga pasien mengalami penurunan berat badan yang drastis dalam jangka waktu singkat. Penurunan berat badannya bahkan bisa mencapai lebih dari 10%. Oleh karena itu, penderita HIV di mana sistem imun tubuhnya yang melemah perlu lebih memperhatikan pola makannya. Contohnya makanan yang mengandung serat, protein rendah lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral, serta memperbanyak minum air putih dan minuman berenergi lainnya. Selain itu, penderita HIV juga harus menghindari minuman berkarbonasi tinggi seperti soda dan alkohol. Yang kedua, mengubah lifestyle. Salah satu faktor risiko penyakit HIV yaitu melakukan hubungan intim tanpa menggunakan pengaman dan berganti-ganti pasangan. Hal tersebut harus dihindari untuk mengurangi atau mencegah penyebaran dari virus HIV kepada orang lain. Selain itu, pasien juga dapat diberi terapi meditasi dan menjaga kebersihan diri menjelang tidur untuk memperbaiki kualitas tidur pasien. Kualitas tidur yang buruk dapat meningkatkan risiko mood buruk dan stres, menurunnya daya pikir, dan permasalahan kondisi medis seperti penyakit kardiovaskular, serta menurunnya daya imun tubuh dan obesitas. Yang ketiga, memperbanyak olahraga. Seringnya pasien HIV akan mengalami perubahan pada pola aktivitasnya. Pasien tidak dapat melakukan aktivitas dikarenakan menarik diri dari lingkungan kerja, atau bisa juga karena depresi. Atau kondisi tubuh yang lemah karena penurunan sistem imun. Rutin melakukan aktivitas fisik ringan dapat membantu menguatkan sistem imun tubuh untuk melawan infeksi. Contohnya yoga, berlari, bersepeda, berenang, atau bahkan sekedar jalan kaki. Next. Berikutnya monitoring efek terapi dan efek samping. Next. Yang pertama, monitoring pasien dalam terapi antiretroviral. Hal pertama yang dilakukan yaitu pemantauan klinis. Frekuensi pemantauan klinis tergantung dari respon terapi ARV. Pemantauan klinis dilakukan pada minggu kedua, keempat, ke-8, 12, dan 24 minggu sejak dimulainya terapi, dan setiap 6 bulan jika pasien sudah mencapai keadaan stabil. Kemudian direkomendasikan untuk melakukan pemantauan CD4 secara rutin setiap 6 bulan, atau lebih sering bila ada indikasi klinis. Pemantauan ini dilakukan untuk menentukan apakah adanya gagal terapi secara imunologis atau tidak. Berikutnya, untuk pasien yang akan memulai terapi dengan AZT, maka perlu dilakukan pengukuran kadar hemoglobin sebelum memulai terapi pada minggu keempat, ke-8, dan 12 sejak mulai terapi atau ada indikasi tanda dan gejala anemia. Kemudian pengukuran ALT atau SGPT dan kimia darah lainnya perlu dilakukan bila ada tanda dan gejala yang bukan berdasarkan sesuatu yang rutin. Contohnya mengalami gejala gangguan fungsi hati, seperti warna urin gelap dan nyeri di bagian perut, tepatnya pada letak organ hati.
Kemudian evaluasi fungsi ginjal juga perlu dilakukan untuk pasien yang mendapat terapi TDF. Keadaan hiperlaktemia dan asidosis laktat dapat terjadi pada beberapa pasien yang mendapatkan NRTI, terutama obat stafudin dan didanosin, sehingga tidak direkomendasikan untuk pemeriksaan kadar asam laktat secara rutin, kecuali jika ada pasien menunjukkan tanda dan gejala yang mengarah pada asidosis laktat. Kemudian penggunaan protease inhibitor. Terapi PI ini dapat mempengaruhi metabolisme glukosa dan lipid, sehingga beberapa ahli menganjurkan pemeriksaan kadar asam laktat secara rutin bagi pasien yang mendapat terapi PI. Kemudian pengukuran viral load, FL ini yaitu tes untuk mengukur jumlah virus HIV dalam darah. Pemeriksaan FL dilakukan untuk membantu diagnosis gagal terapi. Namun, sampai sekarang tidak dianjurkan untuk memantau pasien dalam terapi ARV jika dalam keadaan terbatasnya fasilitas dan kemampuan pasien. Kemudian yang kedua, monitoring pasien terhadap efek terapi antiretroviral. Yang pertama, tentukan derajat keseriusan dari toksisitas. Kemudian evaluasi obat lain yang digunakan dan tentukan apakah toksisitas tersebut berhubungan dengan obat ARV atau obat non-ARV yang digunakan secara bersamaan. Kemudian pertimbangkan proses penyakit lain, misalnya hepatitis viral pada pasien dengan ARV. Karena tidak semua masalah yang terjadi selama terapi diakibatkan oleh obat-obat ARV. Lalu tangani efek samping sesuai tingkat keparahan. Untuk cara penanganannya bisa dilihat pada tabel tingkat toksisitas obat ARV pada slide 22. Kemudian berikan motivasi untuk tetap mengkonsumsi obat, terutama untuk toksisitas ringan dan sedang. Berikan obat simptomatik sesuai dengan gejala yang timbul jika diperlukan. Dan jika dinilai terapi ARV perlu dihentikan karena toksisitas yang mengancam jiwa, maka semua terapi ARV harus dihentikan sampai pasien stabil. Next. Berikut literatur yang kami gunakan dalam pemaparan materi ini. Sekian penjelasan materinya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, demikianlah hasil dari kerja kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.